Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Asnawi akan hentikan Mitoma, Marcelino tahan Kubo. Ivar Jenner berduel panas bersama Wataru Endo. Ya, partai hidup mati akan dilakukan Timnas Indonesia pada saat melawan Jepang di pertemuan ketiga Piala Asia yang telah lama ditunggu-tunggu sejak 16 tahun yang lalu. Ini akan menjadi momen yang menarik di mana pertemuan kedua tim sangatlah ditunggu-tunggu. Banyak yang mengatakan bahwa semua orang berkata pesimis kala menghadapi Jepang. Namun tunggu, hal ini juga pernah dikatakan saat Shin Tae-yong yang pada waktu itu menangani Timnas Korea Selatan pada ajang Piala Dunia 2018 yang lalu dengan tak menyangka akan mengalahkan Jerman yang notabene-nya adalah juara dunia bertahan pada tahun 2014 yang lalu. Dan nyatanya hal itu bisa dikalahkan oleh Timnas Korea Selatan yang pada waktu itu ditangani oleh Shin Tae-yong. Ya, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa dirinya akan pantang menyerah dalam situasi apapun. Di mana ini yang ia katakan pada saat press conference kemarin. Di mana pada waktu itu Korea juga diprediksi tidak akan bisa mengalahkan Jerman. Namun nyatanya berbeda. Korea justru menumbangkan Jerman di Piala Dunia lalu. Dan bukan tidak mungkin bahwa Timnas Indonesia akan juga bisa mengalahkan Jepang dan lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Saya juga punya pengalaman sebagai pelatih terkhusus Piala Dunia 2018. Tidak ada yang mengira Korea Selatan menang melawan Jerman, jadi kita tidak akan tetap menyerah, tetap maju terus, tidak akan pernah menyerah. Terima kasih. Ucap Shin Tae-yong seperti yang dikutip dari detik.com. Ya, pertandingan bersejarah Timnas Indonesia versus Jepang akan menjadi pertandingan yang sangat dinanti-nantikan oleh semua pendukung Timnas Indonesia, bahkan juga di Jepang. Pasalnya, laga ini adalah lagi penutup di grup D yang akan menentukan lolosnya tim di fase grup, khususnya di grup D. Di mana untuk timnas sendiri, mereka hanya butuh imbang saja pada saat melawan Jepang untuk masuk ke posisi knockout. Sedangkan untuk timnas Jepang sendiri, mereka mencari kemenangan dan harus mati-matian untuk mengalahkan timnas Indonesia setelah ia mengalami kekalahan pada saat melawan Irak kemarin. Dan jika timnas Jepang kalah atas timnas Indonesia, maka akan dipastikan bahwa Jepang tidak akan lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Ya, secara keseluruhan, Timnas Jepang jelas sangat diunggulkan dari Timnas Indonesia, mengingat dengan ranking FIFA Jepang yang berada di posisi 17 dunia. Sedangkan Timnas Indonesia sendiri berada di posisi 146. Dan bahkan Jepang juga mempunyai beberapa pemain yang berkompetisi di Eropa seperti Takefusa Kubo, Minamino, Wataru Endo, hingga Mitoma. Namun meski begitu, Timnas Indonesia bukan tanpa ada harapan. Timnas Indonesia akan berjuang habis-habisan dengan pelatih yang jenius serta ditunjang dari pemain yang mempunyai nilai semangat yang tinggi kala menghadapi Timnas Jepang. Di mana dengan segi formasi Timnas Jepang akan diprediksi menggunakan formasi yang sama yaitu 4-2-3-1. Formasi ini yang dilakukan Timnas Jepang pada saat menghadapi Irak dan Vietnam. Seperti yang dibicarakan tadi, Timnas Jepang akan menggunakan formasi yang sama pada saat melawan Timnas Indonesia dengan serangan yang terorganisir. Dan ini membuat Shin Tae-yong harus memutar otak untuk menahan gempuran dari Timnas Jepang dengan pemain-pemain Eropanya yang jelas berbahaya. Di sisi lain, Timnas Shin Tae-yong diprediksi akan menggunakan formasi 5-4-1 dengan fokus untuk membendung pergerakan dari Timnas Jepang. Hal ini membuat Timnas lebih ngeri. Score it and become a hero. Ya, Timnas Indonesia diprediksi akan melatih kesabaran pada saat melawan Jepang nanti karena terlihat diprediksi formasi STY akan mencoba menunggu dan melakukan serangan balik dan mencetak gol. Dan dari segi pertahanan di mana para pemain Timnas Indonesia difokuskan untuk menjaga satu persatu para pemain dari Timnas Jepang. Jordi Amat akan menjaga Takuma Asano. Striker Jepang mempunyai sprint yang cepat, ambisius, dan juga mematikan. Ya, meski dalam laga-laga sebelumnya Jordi Amat kerap melakukan blunder, tentu diharapkan bahwa Jordi Amat akan menahan Takuma Asano kemanapun ia menyerang, serta mematahkan serangan demi serangan yang akan diluncurkan oleh Timnas Jepang.
Selain Jordi Amat, PR terkhusus juga akan dimaksimalkan oleh Asnawi yang akan berduel melawan Mitoma. Di mana striker Brighton itu memiliki kecepatan serta akselerasi yang luar biasa yang sanggup membuka peluang dan mencoba memberikan terobosan akurat dan mencetak gol. Namun hal ini timnas Indonesia harus mempercayainya kepada Asnawi Mangku Alam seperti yang pernah ia lakukan kepada Garnacho, pemain Manchester United pada saat melawan timnas Indonesia nanti. Ya, selain itu, Ivar Jenner yang mempunyai visi yang baik dalam menjadi jenderal di timnas Indonesia dengan kemampuannya memotong bola, berakselerasi dan mencari celah untuk bisa memberikan umpan matang kepada striker. Ia akan menghadapi Wataru Endo, pemain dari Liverpool yang saat ini tak pernah tergantikan di timnas Jepang dan menjadi andalannya. Ivar tentu diharapkan bisa berduel menahan Wataru Endo, di mana secara umum meski Wataru Endo jelas diunggulkan. Ya, selain itu, ada nama yang tak kalah penting yang akan berduel di lini tengah, di mana ini adalah kunci serangan dari kedua tim. Marcelino akan menghadapi Kubo pada babak kualifikasi ini. Sekali lagi, Takefuso Kubo jelas memiliki kemampuan di atas Marcelino. Namun tunggu dulu, apapun bisa terjadi, di mana Marcelino mempunyai kemampuan yang tak disangka-sangka yang sanggup merepotkan lawan hingga membuat lawan kocar-kacir seperti dan bukan tak mungkin Marcel juga bisa mencetak gol, di mana ia tampil luar biasa di dalam dua laga terakhirnya. Indonesia with a chance. Oh my word! Look at the whole team. Look what it means. Ya, dari sektor pertemuan, jelas Jepang sangat diunggulkan, tak terkecuali jika melihat rekor pertemuan kedua tim, di mana timnas Indonesia bersama timnas Jepang terjadi 15 kali pertemuan. Sayangnya timnas Indonesia tak mempunyai catatan yang bagus kala menghadapi timnas Jepang. Tepatnya pada era 1970-an. Indonesia sedikit cukup dominan kala menghadapi timnas Jepang 5 kali timnas bisa mengalahkan timnas Jepang. Bahkan di tahun 1968, timnas Indonesia menang 7-0 atas timnas Jepang. Tapi secara dominan, timnas Jepang memenangkan 9 kali kemenangan dengan 1 kali hasil seri. Dan kali ini kedua tim dipertemukan kembali dalam ajang Piala Asia setelah laga terakhir Indonesia bertemu Jepang pada tahun 1989. Ya, kita tunggu saja seperti apa penampilan kedua tim yang akan dilaksanakan pada Rabu malam pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dukung timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar. Doa kalian menjadi hal penting bagi timnas Indonesia.